tengah derasnya arus informasi, isu ijazah ini berkembang. Tuduhan ini tidak pernah benar-benar hilang. Dan nama Bapak Joko Widodo diseret-seret terus. Isu ini sudah dibahas, dibawa ke forum-forum, ke podium-podium, ke panggung-panggung televisi nasional, rakyat bersuara, diperdebatkan, dipanggilkan banyak ahli-ahli untuk memperbincangkan isu ini. Bahkan sudah dijawab oleh yang berwenang, oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah, oleh rekan-rekan alumnus, oleh Bareskrim, dan isu ini sudah masuk ke ruang-ruang pengadilan. Tetapi kenapa isu ini tidak berhenti? Ini fakta atau hanya sekedar cerita yang dipelihara? Di era digital seperti ini, kebenaran tidak selalu ditentukan oleh fakta. Kebenaran tidak selalu kalah oleh kebohongan, tetapi kebenaran sering kalah oleh pengulangan-pengulangan yang diterus-teruskan, yang tidak boleh dihentikan, sehingga mereka mengambil upaya membayar orang untuk keberlanjutan pengulangan isu ini menjadi sebuah isu yang abadi. Isu ijazah ini mungkin bukan lagi soal dokumen, tetapi bagaimana sebuah narasi bisa hidup lebih lama dari faktanya. Ketika satu isu terus disebar melalui video, pesan berantai, atau media sosial, ia perlahan terlihat seperti kebenaran. Padahal bisa jadi itu hanyalah pengulangan-pengulangan yang disengaja, yang dibiayai. Ada tokennya. Pengulangan ini tanpa verifikasi tentunya. Dan akhirnya ini bukan soal Bapak Joko Widodo. Ini tentang kita semua. Kita terlibat di dalam keabadian isu ini. Apakah kita bagian dari penyebarannya? Atau bagian dari pencari kebenaran? Dalam demokrasi, kritik adalah hal yang sehat. Semua pemimpin boleh bahkan harus diawasi, harus dikritisi. Namun ada garis yang jelas. Kritik berbasis data yang bisa diuji. Fitnah adalah tuduhan tanpa bukti. Kasus ijazah Pak Jokowi, kenapa saya sering menyebutnya sebagai fitnah? Karena sampai detik ini mereka tidak punya bukti bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka narasikan di panggung-panggung yang mereka siapkan sendiri itu bukan pembuktian, melainkan pembenaran dari mereka sendiri. Mereka memaksakan pendapat mereka kepada publik agar publik percaya pada mereka. Padahal tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau ijazah Pak Jokowi terbukti palsu, tentu sudah jauh-jauh hari Pak Jokowi akan dinyatakan sebagai orang yang melakukan penipuan dan pemalsuan. Karena membuktikan ijazah seseorang asli atau palsu itu sangat mudah. Tidak bertele-tele seperti yang dinarasikan oleh kubu Roy Panci. Ketika tuduhan terus disampaikan, terus dinarasikan, terus dilemparkan ke ruang-ruang publik, tanpa bukti yang sah, maka itu bukan lagi kritik, melainkan pembentukan persepsi. Orang-orang yang meyakini Pak Jokowi ijazahnya palsu adalah korban dari persepsi yang mereka ciptakan. Sudah berkali-kali pihak yang berwenang baik dari lembaga UGM maupun dari pihak kepolisian mengklarifikasi tentang isu ijazah ini. Klarifikasi dari lembaga-lembaga tersebut adalah klarifikasi yang sah. Sehingga seharusnya isu tentang ijazah ini sudah selesai. Tidak perlu lagi menjadi bola yang sengaja dilempar-lemparkan. Isu ini sudah masuk ke ranah hukum, sedang berproses. Ada pemeriksaan, ada institusi yang bekerja, namun narasi tetap berulang. Kalau sebuah tuduhan terus diulang-ulang, tanpa bukti baru, apakah itu pencarian kebenaran? Seperti yang mereka klaim, mereka menyebut bahwa mereka adalah pejuang kebenaran. Atau pengulangan persepsi. Kata para pembenci ini dari kubu geng Panci, tidak pernah ada bukti yang benar-benar meyakinkan publik. Padahal dalam sistem negara, pembuktian tidak dilakukan di media sosial. Ini yang dilupakan. Mereka menyajikan pembuktian di media sosial. Padahal pembuktian ini dilakukan di tempat yang semestinya, yaitu melalui mekanisme resmi. Publik sudah dilenakan oleh narasi yang diulang-ulang terus oleh kubu Panci ini. Sehingga pembuktian yang resmi di lembaga-lembaga yang resmi dianggap tidak berlaku. Dan ini sungguh penyesatan. Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh kubu Bapak Jokowi diperiksa dengan teliti. Ketika pemeriksaan selesai, tentu akan ada laporan dari pihak kepolisian. Dan itu sudah dilakukan. Tetapi sekali lagi, kubu pembenci ini
menyesatkan pikiran publik dengan mengatakan bahwa apa yang dilaporkan oleh lembaga yang resmi itu adalah tidak sah. Artinya bahwa kubu pembenci ini dari kubu Roy Panci ini memang sengaja menciptakan sebuah framing bahwa hanya merekalah yang boleh membuktikan tentang ijazah Pak Jokowi, bukan lembaga resmi. Dan mereka menurut saya termasuk provokator yang ingin merusak tatanan aturan negara kita. Masalahnya bukan karena tidak ada bukti di dalam isu ijazah ini, tetapi kaum pembenci ini tidak mau menerima hasilnya. Mereka memaksakan kehendaknya bahwa hanya merekalah yang benar. Polisi salah, UGM salah, negara salah. Yang benar hanyalah mereka. Mereka mengklaim bahwa jika isu ijazah ini terus muncul, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka sengaja menciptakan framing bahwa negara sedang menyembunyikan sesuatu, sehingga isu ijazah ini terus bergulir. Padahal isu ini terus bergulir karena mereka tidak mau menerima hasil yang dilakukan atas penyelidikan kasus ijazah ini oleh pihak yang berwenang. Dalam dunia digital, sesuatu bisa terus hidup bukan karena benar, tapi karena terus disebarkan. Pengulangan bukan bukti, viral bukan verifikasi. Kebenaran tetap harus dilakukan oleh lembaga-lembaga resmi negara Republik Indonesia, bukan kata mulut bacot mereka itu. Mereka juga mengatakan bahwa kalau memang jelas kenapa polemik ini tidak pernah selesai, karena ini bukan soal data. Data sudah diberikan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, tetapi karena keyakinan mereka itu yang selalu mereka haramkan untuk meyakini kebenaran yang diberikan oleh lembaga negara, sehingga isu ini terus bergulir. Mereka yang menciptakan pergerakan isu ini agar tidak berhenti, tetapi mereka juga yang menuduh bahwa isu ini tidak berhenti karena ada sesuatu yang disembunyikan. Itulah geng Panci, gerombolan orang-orang NPD, sakit jiwa. Janganlah kalian yang membela geng Panci mengikuti alur pikiran mereka. Kalau kalian punya hati nurani, kalau kalian masih punya sedikit iman, maka berdoa saja kepada Tuhan. Minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, siapa sebenarnya yang sedang bermain gila di isu ijazah ini. Isu ini bukan muncul sekali atau dua kali, dia datang dalam gelombang. Muncul saat momentum politik naik, mereda ketika perhatian publik bergeser. Lalu muncul lagi dengan pola yang sama, berulang-ulang. Seperti di recycle. Makanya kita sebut isu ijazah ini adalah recycled narrative. Narasi yang didaur ulang. Kalau sebuah isu terus muncul di momen strategis, maka itu bukan sekedar isu, itu adalah alat. Geng Panci ini menggunakan isu ini sebagai alat pada sebuah misi besar dari mereka, dari kelompok mereka. Dan tentunya kita semua sudah bisa membaca kelompok mereka mempunyai misi apa di dalam menggunakan alat isu ijazah ini. Mereka mengklaim bahwa isu ini muncul karena kebebasan berpendapat. Padahal sekali lagi, kritik itu adalah baik di negara demokrasi. Tetapi harus berbasis data. Data yang mereka munculkan semuanya zong, bohong, dusta. Sehingga ketika mereka melaporkan Pak Jokowi, selalu ditolak oleh pengadilan, ditolak oleh kepolisian, karena data yang mereka gunakan adalah manipulatif. Jika tuduhan terus mereka munculkan tanpa bukti, itu bukan kritik, melainkan pembentukan opini. Ada garis tipis antara mengkritik dan memfitnah. Dan di titik ini kita harus berhenti sejenak. Bukan untuk membela siapa-siapa. Gunakan logika kita untuk menganalisa isu ini. Tanyakan pada diri kita, kita sedang mencari kebenaran atau sekedar membenarkan apa yang ingin kita percaya? Kebenaran atau pembenaran? Kasus ijazah ini bukan sekedar opini publik. Ia sudah masuk ke ranah hukum, sudah berproses, sudah dilakukan penyelidikan, penyidikan, sudah ditentukan tersangkanya, bahkan para tersangka wajib lapor ke kepolisian, sampai P21. Namun perdebatan masih terus berjalan dan mereka ciptakan. Karena mereka tidak mau berhenti ketika nama mereka menjadi tersangka. Mereka menggunakan
kesempatan tidak ditahan oleh pihak kepolisian untuk menyebarkan fitnah-fitnah baru, memberikan data-data palsu, data-data zonk, seolah-olah mereka sudah menemukan data baru, temuan baru, agar isu ini terus berhembus, agar nama Pak Jokowi terus terdegradasi, membentuk opini sesat terhadap Pak Jokowi. Di era sekarang kita jadi tahu bahwa putusan hukum tidak selalu mengakhiri opini publik. Meskipun hukum menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, opini publik yang sudah terlanjur dipercayai oleh sebagian masyarakat yang bodoh cara berpikirnya, tetap saja akan merugikan Pak Jokowi. Nama baik beliau tetap akan terdegradasi. Karena isu ini terus-menerus dihembuskan. Dan mereka pasti akan terus berupaya agar isu ini tidak berhenti. Tuduhan ijazah palsu ini tidak berhenti. Walaupun pengadilan telah menetapkan bahwa kubu Roy Panji bersalah, Pak Jokowi korban yang difitnah. Bagian terpenting dari isu ini adalah bagaimana isu ini bisa menyebar. Bukan hanya dari satu sumber, tapi dari banyak titik. Media sosial, video opini, potongan narasi tanpa konteks, meme, pengulangan oleh akun-akun yang berbeda. Dalam dunia digital, ini disebut amplifikasi narasi. Ketika satu isu diperbesar, diulang dan disebar, hingga terasa seperti kebenaran umum. Pak Jokowi korban amplifikasi narasi. Dalam hal ini, bukan berarti semua ini terkoordinasi, tetapi pola penyebarannya sistematis.